temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup banyak tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga karyawan serta anak-anak yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan mengikuti renungan pagi. Selayaknya setiap pagi kita harus menyapa Tuhan kita sebelum kita melaksanakan aktivitas. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mengasihi kami, memberikan anugerah-Mu sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini kami boleh menyapa Engkau, menyapa teman-teman kami dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kami mengawali untuk pelajaran pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang mengajar, menegur, menasehati kami akan menolong kami dan menjadi dasar bagi kami untuk beraktivitas pada hari ini. Kiranya Roh Kudus bersama-sama dengan kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, renungan pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, firman ini ingin menolong kita ya anak-anak dan juga Bapak Ibu. Ada cerita seperti ini. Setiap hari ada saja berita tentang kejahatan di lingkungan kita, di masyarakat maupun dimanapun. Ada kejahatan jalanan seperti pencurian, penjambretan, pemalakan, pemerasan, dan lain-lain. Kalau anak-anak lihat di media sosial, tentu ini sangat banyak sekali ragamnya. Ada pula kejahatan kerah putih. Wah, apa ini kerah putih?
Kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan terhormat. Apa itu kedudukan terhormat? Ternyata mereka-mereka yang duduk di jabatan yang tinggi, ya, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, pembobolan bank dan sebagainya. Nah, ini mereka dapat julukan kerah putih, ya. Kejahatan mereka lebih tinggi. Maka ada yang berpandangan demikian. Ternyata dunia ini penuh orang-orang jahat. Tentu saja pandangan itu tidak tepat. Buktinya kita masih bisa hidup, bisa melakukan berbagai aktivitas, dan masih bisa tidur dengan nyenyak. Kalau dunia ini semuanya dipenuhi orang jahat, tentu kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, tentunya kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Jadi sesungguhnya di sekitar kita masih banyak orang yang baik. Nah, saya atau ibu sendiri meyakini dan berharap anak-anak memiliki perbuatan yang baik, bukan kejahatan. Karena kita selalu mengharapkan bahwa kita memiliki iman yang bertumbuh dewasa, yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang baik dan bukan orang yang jahat. Jika demikian, mengapa kita sering gentar menghadapi kejahatan? Nah, kadangkala kita juga takut ya menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Masalahnya kita meyakini bahwa kejahatan itu suatu kekuatan yang menakutkan. Akibatnya kita menjadi kecil hati, merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Padahal seperti firman Tuhan pada hari ini, mestinya kita berusaha mengalahkan kejahatan itu. Lalu bagaimana caranya? Nas hari ini menandaskan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, luar biasa ya. Kalau kita semua bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sangat luar biasa ya. Karena kalau ketika kita dijahati orang, kebanyakan orang itu nggak mau mengampuni. Ya. Tetapi kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan. Tentu kita berharap kita bisa mengalahkan kejahatan. Rupanya senjata paling ampuh untuk melawan kejahatan adalah kebaikan. Nah, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kata Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Wah, nggak mudah, Bu. Iya, betul nggak mudah. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa kebaikan itu muncul manakala hati kita penuh dengan kasih. Ya. Karenanya kita perlu berupaya agar hati yang penuh dengan kasih itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita bersedia menerima keberadaan orang lain apa adanya. Bersedia memahami perasaan orang lain. Bersedia bersikap toleran, sabar, murah hati, pemaaf, dan sebagainya. Nah, itulah kekuatan yang dahsyat yang akan memampukan kita mengalahkan kejahatan. Ya, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ini yang perlu kita catat ya, bahwa kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita melakukan kebaikan. Meskipun orang lain menjahati kita, mari kita ambil sisi positif, kita berbuat baik. Janganlah ada dendam di dalam diri kita. Tetapi mari kita belajar untuk berbelas kasih. Agar kita makin memiliki hati yang penuh kasih. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang menang, yang mampu berbuat baik kepada sesama kita, bahkan terhadap mereka yang berbuat jahat. Mari bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu menolong kami, memberikan kepada kami pengajaran yang baru, menasehatkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kebaikan hati, penuh belas kasihan. Kami tahu bahwa di lingkungan sekitar kami banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Kejahatan marak di mana-mana, namun mampukan kami untuk menjadi pribadi untuk berdoa kepada mereka supaya mereka menyadari kesalahannya. Demikian pula ketika kami jatuh di dalam dosa, ketika kami terlibat dalam suatu kejahatan, ya Tuhan, kiranya Engkau menegur kami, supaya kami tidak terlalu jauh untuk jatuh ke dalam kejahatan. Tetapi Allah sumber pertolongan itu akan memampukan kami menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan, dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan untuk pelajaran hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, baik siswa-siswi, Bapak Ibu guru maupun para orang tua, untuk bisa menjalani aktivitas dengan baik. Dan tentunya kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kami menyadari kami lemah dan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, pengampunan yang daripada Allah itulah yang menjadi pengharapan kami. Karena kami meyakini bahwa Allah sumber pertolongan memberikan penebusan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami mau menyerahkan aktivitas hari ini, kiranya boleh jadi menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak. Selamat beraktivitas, kiranya nama Tuhan kita permuliakan. Salam.